Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nat renungan kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nat renungan kita tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-70 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini berbicara tentang bagaimana Daud di dalam meminta pertolongan ketika dia menghadapi musuh-musuhnya. Tentu juga di dalam hal ini Daud menunjukkan satu kelemahan di hadapan Tuhan. Maka dia memasrahkan, maka dia meminta, maka dia memohon bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan atas umat-umatnya yang akan menyelamatkan dan memenangkan setiap perkara yang sedang mereka hadapi. Maka dua permohonan inilah yang disampaikan oleh Daud. Bagaimana dia menyatakan pentingnya mencari Tuhan. Sahabat Saroha, di dalam Kristus Yesus, nats ini ketika Daud menyampaikan permohonannya, dia menunjukkan pentingnya mencari Tuhan. Tetapi nats ini juga berbicara bahwa mencari Tuhan bukan hanya ketika kita meminta pertolongan. Dan apakah demikian yang kita lakukan? Maka Daud berbicara, mencari Tuhan bukan hanya sebatas ketika kita memohon atau membutuhkan pertolongan. Tetapi bagaimana ketika seseorang mencari Tuhan, maka disitulah dia menghendaki dirinya menciptakan persekutuan di dalam Tuhan. Dan bukan hanya sebatas ketika dia menghadapi banyak hal, atau seperti yang disampaikan oleh Daud ketika dia menghadapi musuhnya untuk Tuhan lepaskan dari segala ancaman daripada musuh-musuhnya. Tetapi nats ini berbicara bahwa orang yang mencari Tuhan, bahwa orang yang merindukan kehadiran Tuhan adalah orang-orang yang ingin mempersembahkan atau ingin memberikan kehidupannya untuk menciptakan persekutuan dengan Tuhan. Maka ayat ini juga menyerukan orang yang sudah hadir menciptakan persekutuan dengan Tuhan, maka dia adalah orang-orang yang bergirang, orang-orang yang bersukacita, tentunya karena Tuhan. Bukan karena kemampuan, kesiapaan dia di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang mencari Tuhan, seperti Daud di dalam nats ini, adalah orang-orang yang bergirang, orang-orang yang bersukacita, tentu karena kehadiran Tuhan. Hal inilah yang disampaikan oleh Daud. Keinginan kehadiran Tuhan menyertai umat Tuhan, menyertai Daud itu sendiri untuk menghadapi segala musuh. Dia mengandalkan Tuhan. Karena Daud memahami, karena Daud menyadari dengan kehadiran Tuhan, maka segala pergumulan tantangan ketika dia menghadapi musuh akan berubah menjadi kegirangan dan juga menjadi sukacita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah yang menjadi satu ajakan dalam kehidupan kita. Semua orang, termasuk kita, menginginkan bagaimana setiap perjalanan kehidupan kita mengalami kegirangan dan sukacita. Sukacita bukan berdasarkan keadaan yang ada di sekitar kita. Bukan karena apa yang kita miliki. Tetapi bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga hal itulah yang memicu adanya kegirangan, adanya sukacita dalam kehidupan kita. Bukan karena ketika kita memiliki harta benda
atau lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang mencari Tuhan, yang memberikan hidupnya, memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka dengan sendirinya dia mengalami kegirangan, dia mengalami sukacita karena kehadiran Tuhan. Tentunya bukan hanya Daud merindukan kehadiran Tuhan. Tentunya bukan hanya Daud merasakan sukacita dan kegirangan ketika ada kehadiran Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita juga ingin merasakan itu, merasakan kegirangan, merasakan sukacita. Tentu memunculkan itu semua untuk bisa merasakan harus ada kehadiran Tuhan. Nah, pertanyaannya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa merasakan sukacita dan kehadiran Tuhan kalau kita juga tanpa memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Kalau kita sendiri tidak membagi atau memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan, itu tidak akan mungkin hadir di dalam kehidupan kita, kegirangan dan juga sukacita itu, kalau kita tidak memberikan waktu kita, kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh Daud ini menjadi satu ajakan, cerminan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menghadirkan sukacita, yang mana itu adalah hasil dari pengenalan, hasil dari ketika kita mengalami kasih dan keselamatan yang Tuhan tunjukkan, maka sukacita dan kekuatan akan Tuhan hadirkan juga dalam segala masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau mendengar, mau melihat cara Daud ini memohon, meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Karena kerinduan, karena keinginan hatinya untuk mendapatkan kegirangan yang daripada Tuhan. Apakah saat ini, apakah di keadaan ini kita sudah benar-benar mencari Tuhan? Tentunya pertanyaan ini harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya memberikan sedikit waktu untuk bersekutu mencari Tuhan, atau bersekutu dengan Tuhan? Apa pentingnya kalau kita berbicara mencari Tuhan? Tentunya kalau kita memberi hati mencari Tuhan, maka kita akan mengalami banyak sukacita. Dan jangan ragukan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita mencari Tuhan, berarti kita menghadirkan keselamatan bagi kita, bagi generasi kita. Karena kita meyakini, sama seperti Daud, ketika Tuhan hadir, maka tidak ada satupun musuh, pergumulan yang bisa mengalahkan kita. Tetapi senantiasa kita di dalam kegirangan dan juga sukacita. Sama halnya yang dikatakan oleh Daud, dia berkata bahwa Allah itu besar, dan kita juga mau mengatakan itu, bahwa Allah itu besar, yang bisa menghadirkan kita banyak sukacita dan kegirangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh bisa menghadirkan kegirangan dan sukacita dalam kehidupan kami. Tentunya kami juga sungguh meyakini Engkau adalah Allah satu-satunya yang patut kami sembah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, di setiap perjalanan kehidupan kami senantiasa berseru akan kehadiran Tuhan. Ketika kami menghadapi banyak pergumulan, banyak cobaan, tetapi kami boleh merasakan kemenangan, kegirangan dan sukacita karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, dalam setiap perjalanan apapun yang akan kami lakukan, kami hanya bersandar kepada Tuhan, agar kiranya
kami boleh melalui memenangkan setiap perkara hidup kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan kami, agar kami beroleh segala pemberian Tuhan yang boleh kami pakai dalam kebaikan-kebaikan kehidupan kami. Dimanapun jemaatmu berada, dalam keadaan sakit dan juga dalam pekerjaan mereka, Tuhan kiranya menyertai mereka dalam segala pekerjaan. Mereka mampu memulai dan mengakhiri dengan sukacita. Dalam keadaan sakit, Tuhan memberkati setiap apa yang mereka jalani, baik proses pengobatan, demikian juga apapun yang mereka boleh makan, baik obat dan juga makanan. Itulah kiranya yang memberikan kekuatan baru ketika Tuhan memberkati itu semua, sehingga mereka beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami beroleh berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.